Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kembali kita bertemu di ibadah online pada pagi hari ini, hari Minggu ini. Mari saya ajak kita semua untuk kembali datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah bersama, walaupun masih secara online, tapi saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, saya ajak kita semua untuk menyiapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami pada pagi hari ini ya Tuhan kembali datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami menaikkan setiap pujian kami, sembah kami, rasa syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu merasakan lawatan-Mu ya Tuhan. Kami rindu merasakan curahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan atas kami. Kiranya Kau bekerja ya Tuhan dalam setiap hidup kami, dalam setiap keluarga kami. Tuhan, Kau berkati kami, Kau jamah hati kami. Kami percaya kami dipulihkan, kami dikuatkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami alaskan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita katakan satu pujian, jangan lelah untuk memuji Tuhan. Mari kita katakan bersama, jangan lelah bekerja. Jangan lelah bekerja di nama-Nya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanah bergelombang, itulah tanah yang bergelombang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang bergelombang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan sekali lagi, jangan lelah, jangan lelah bekerja di hadap-Nya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Amin. Atas segalanya, katakan bersama. Katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang bergelombang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang bergelombang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Haleluya. Percaya iman kita kepada Tuhan harus tetap selalu kuat walaupun dalam pandemi ini. Kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bersukacita lebih lagi kepada Tuhan. Kita katakan pujian kepada Tuhan. Kami mau bersorak haleluya pada Tuhan.
datang menghampiri Engkau dalam pujian syukur kami dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, pujian yang kami naikkan boleh mempermuliakan Tuhan. Walaupun kami beribadah lewat media yang ada, tapi kami percaya segala sesuatunya itu tidak membatasi dan menghalangi kehadiran-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan nyata dalam hidup kami. Sebabnya Tuhan, kami rasakan sampai hari ini kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami siapkan juga hati kami untuk mendengarkan perkataan-Mu, agar perkataan-Mu terus membangun iman kami, membangun rohani kami, supaya kami tidak menjadi mundur, tapi terus maju, untuk kami terus melangkah mengiring Tuhan, mengikut Engkau, bahkan untuk terus melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus bekerja menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan Engkau mampukan kami melakukannya, supaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami siapkan hati, kami terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat siang saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Kita sudah banyak mendengar bagaimana program pemerintah melonggarkan PSBB, sehingga dalam waktu dekat ini kita sudah bisa beribadah bersama-sama datang di gereja. Mungkin ibadah kita tidak seperti biasanya bisa datang sekaligus. Kemungkinan dalam ibadah bisa kita bagi dua. Nanti teknisnya akan dibicarakan bersama-sama, sehingga aturan yang dibuat atau protap yang dibuat oleh pemerintah, ya oleh gugus tugas kesehatan COVID-19, kita bisa jalankan dengan baik. Nama Tuhan boleh dimuliakan. Puji Tuhan. Nah, pagi ini atau siang ini mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Filipi pasal yang kedua. Surat Filipi pasal yang kedua kita akan perhatikan mulai ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan saya akan baca, mari saudara perhatikan Alkitabnya. Saudara simak, ya saudara siapkan pendengaran saudara baik-baik. Buka hati saudara ya. Firman Tuhan berkata demikian, surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Saya baca untuk kita semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nah saudara-saudara, pembacaan kita atau firman Tuhan pada siang hari ini itu terdapat poinnya di dalam ayat yang ke-8. Saya ulang baca ayat yang ke-8, berbunyi demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Nah saudara-saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah ketaatan yang tulus atau ketaatan yang rela.
Ya, puji Tuhan. Nah, kalau saudara membaca, kalau kita memperhatikan ayat yang kelima, berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ini, saudara-saudara, menganjurkan kita supaya kita bersama-sama mencontoh, meneladani hidup seperti Kristus. Ya, makanya dikatakan supaya kita, saudara-saudara, dalam hidup ini menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, apa yang kita akan contoh dalam kehidupan Yesus, yaitu seperti tema firman Tuhan pagi ini yang terdapat di dalam ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, saudara-saudara, kalau bicara tentang ketaatan, ya, taat, kadang-kadang orang kalau mau taat itu seringkali memiliki pertimbangan, ya. Pertimbangan apakah itu? Seringkali orang berpikir mau taat kalau ada maunya, mau taat kalau ada untungnya, ya, mau taat kalau ada cuan, ya, kata tetangga begitu. Nah, itu sebabnya, jadi kalau nggak ada imbal baliknya yang didapat, maka seringkali kita menolak atau kita tidak taat, tidak mau melakukannya. Nah, tetapi saudara-saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca dalam ayat ini, kita disuruh mencontoh, ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, yaitu apa? Dalam hidupnya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya, taat. Tidak sampai di situ, sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi luar biasa, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu ketaatan yang tulus itu seperti apa yang akan kita lihat dalam hidup Yesus, yang akan kita contoh, di mana Yesus sudah memberikan kehidupan ketaatan itu pertama kali di dalam dirinya, supaya kita taruh itu dalam pikiran kita dan perasaan kita, supaya kita contoh kehidupan itu. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, ketaatan yang tulus, ya, apa itu ketaatan yang tulus? Ketaatan yang tulus itu adalah ketaatan walaupun atau meskipun dia tetap taat, walaupun tidak untung, walaupun tidak menyenangkan, walaupun sakit, walaupun harus mati, tetap taat. Sama seperti ayat yang ke-8, dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang kita lihat dalam kehidupan Yesus yang perlu kita contoh. Yang pertama, ketaatan Yesus yang tulus itu adalah ketaatan Yesus tidak berpengaruh, ya, Yesus tetap taat, dan ketaatan Yesus tidak berpengaruh oleh penderitaan yang dialaminya. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana perjalanan pelayanan, pekerjaan yang diemban, yang dikerjakan oleh Yesus, itu banyak penolakan, banyak saudara-saudara penderitaan
Tapi apa yang dikerjakan oleh Yesus, dia tidak pernah mundur. Ya, dia tidak pernah mengabaikan. Dia tidak pernah lalu frustrasi lalu dia tinggalkan, lalu dia pergi. Tetapi saudara-saudara, ya, dia melakukannya sampai dia mati. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketaatan Yesus tidak berpengaruh oleh penderitaan yang dialami. Jadi walaupun dia menderita, ya, dia tetap taat kepada Bapa di surga. Haleluya. Dia tahu dia akan pergi ke sana. Dia tahu dia akan disesat. Dia tahu dia akan ditangkap. Dia tahu dia akan dianiaya. Dia tahu dia akan disalibkan dan mengalami kematian. Saudara-saudara, semua itu tidak membuat dia mundur, tidak menggoncangkan ya tujuannya. Dia tetap taat walaupun harus menderita, meskipun menderita. Saudara-saudara, yang kedua, ketaatan Yesus tidak berubah karena ketidaktaatan murid-murid. Ya, kita tahu Tuhan Yesus, saudara-saudara, dia memilih ada 12 murid. Ya, dalam pelayanannya ke-12 murid ini selalu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi mereka ada dalam satu tim, ya, ada dalam satu tim kerja, ada dalam satu tim pelayanan. Tetapi di akhir pelayanan Yesus, ketika Yesus ditangkap, saudara-saudara, maka murid-murid itu meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka membiarkan dia terus untuk menanggung segala persoalan, semua tanggung jawab dipikul sendiri oleh Yesus. Tidak ada murid-murid hanya menonton dari jauh. Bahkan ada sebagian yang sudah melarikan diri. Saudara-saudara, coba kalau kita dibuat seperti itu. Katakan kita ada satu tim, ya, untuk mengerjakan satu pekerjaan. Lalu kita dibiarkan sendiri mengerjakannya. Saya kira sudah, kalau teman-teman kita sudah pergi, kita ditinggalkan, kita pun ikut pergi. Ya, lebih bagus kita tinggalkan pekerjaan itu dan kita kabur sama-sama. Tapi Yesus, saudara-saudara, dia tetap taat walaupun semua murid-murid meninggalkan dia. Meskipun semua murid-murid meninggalkan dia, meskipun semua murid-murid tidak lagi peduli, meskipun murid-murid hanya menonton semua penderitaan yang dialami oleh Yesus, dia tetap taat. Luar biasa, bukan? Itulah ketaatan yang tulus. Nah, kemudian ketaatan Yesus yang ketiga, saudara-saudara, yaitu ketaatan Yesus tidak berhenti karena penolakan orang lain. Ya. Jadi meskipun ketika Yesus pergi memberitakan Injil, ketika Yesus menyerukan berita kerajaan surga, ketika Yesus memberitakan damai sejahtera kepada banyak orang, memberitakan firman Allah, berita keselamatan, tidak serta-merta saudara-saudara lalu orang-orang menerima perkataan itu. Bahkan justru dengan kehadiran Yesus membawa berita itu, dia dibenci, dia ditolak, saudara-saudara, dia diusir, dia dicaci maki. Itu banyak balasan yang dia dapat. Sampai akhirnya saudara-saudara, ya, dia juga ditangkap, atau banyak orang bersekongkol, bersepakat untuk berseru supaya dia dibunuh, disalibkan. Tapi Yesus tidak berhenti untuk tidak taat kepada Bapa walaupun orang lain menolak dia. Ya, kemungkinan besar kalau kita diperlakukan seperti itu, kita bilang, ya udahlah, buat apa? Itu kan sudah nolak, ngapain dipaksa juga? Ya, tapi bagi Tuhan itu sebuah misi, itu sebuah tugas, itu sebuah perintah dari Bapa yang direncanakan untuk dia kerjakan. Itu sebagai program surga. Mau ditolak, mau diterima, dia melakukannya, dia tetap taat meskipun ditolak. Nah,
Yang berikut saudara-saudara, ketaatan Yesus yang tulus itu adalah ketaatan Yesus dibuktikan sampai dia mati. Jadi ketaatannya itu tidak separuh, tidak hanya di tengah perjalanan, ya, tidak hanya kalau dapat hal yang menyenangkan, tidak hanya kalau itu mendapatkan penerimaan orang lain, tidak hanya kalau ada orang-orang yang membantunya, tidak. Tapi ketaatan Yesus dibuktikan sampai apa? Sampai dia mati. Dalam ayat yang ke-8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, kematian Yesus tidak seperti kematian banyak orang karena sakit lalu meninggal, atau dia meninggal ya karena sesuatu. Tapi kematian Yesus itu digambarkan seperti kematian orang-orang yang paling jahat. Karena saudara-saudara, di dalam Taurat, di dalam firman Tuhan berkata, orang yang disalib itu adalah orang yang mati terkutuk karena kejahatan. Jadi Yesus, saudara-saudara, disamakan seperti orang yang terkutuk dalam kematiannya. Dia disalibkan karena apa? Karena ketaatannya untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Dia melakukannya sampai mati. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Seringkali kita banyak pertimbangan kalau untuk taat. Ya, kalau itu tidak cocok dengan pikiran kita, kita tidak taat. Kita menolak untuk taat. Kalau suasana, kalau sikonnya tidak baik, ya kita berkata, wah ini seperti ini, sehingga kita buat alasan untuk tidak taat. Nah, saudara-saudara, tapi apa yang kita lihat dari kehidupan Yesus, yaitu dia taat dengan tulus, walaupun meskipun, bahkan meskipun harus mati, dia tetap taat. Saudara-saudara, makanya firman Tuhan mengatakan, Filipi pasal yang ke-25, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi mengikut Tuhan, saudara-saudara, harus kita contoh seperti Kristus. Dia taat dengan tulus. Ketaatan itu bukan karena, tetapi ketaatan itu walaupun, meskipun. Kita taat bukan karena harus untung. Kita taat bukan karena harus senang. Kita taat bukan harus supaya kita berhasil. Tapi ketaatan yang tulus adalah ketaatan walaupun. Ketaatan yang tulus adalah meskipun. Seperti Kristus. Meskipun, saudara-saudara, dia harus mengalami penderitaan. Meskipun dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Meskipun dia ditolak. Meskipun harus mati, tapi dia tetap taat. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, ya, mengapa kita harus taat? Ini pertanyaan yang berikut. Saudara-saudara, mengapa kita harus taat? Itu harus kita tanyakan dalam diri kita. Mari kita lihat, ada beberapa hal mengapa kita harus taat. Yang pertama, mengapa kita harus taat? Karena ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Jangan kau berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau, tapi engkau gak pernah taat sama Tuhan. Apa buktinya Tuhan mengasihi kita? Dia taat, memikul dosa kita. Dan dia pikul itu yang mengakibatkan dia harus mengalami penderitaan. Dia harus mengalami kematian. Tapi dia tidak mundur. Dia tidak meninggalkan itu. Dia lakukan itu. Dia taat, dia kerjakan itu semua. Karena dia mengasihi kita. Sebaliknya, saudara-saudara, mengapa kita harus taat sama Tuhan? Karena kita mengasihi Tuhan. Jadi ketaatan itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan.
Dalam Yohanes pasal yang 14 mengatakan, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 dan 21 berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara perhatikan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ayat 14 tadi mengatakan, 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jadi saudara-saudara, ketaatan kita kepada Tuhan itu bukti kita mengasihi. Saudara bilang kalau saudara mengasihi Tuhan tapi saudara gak mau taat atas perintahnya, itu namanya omong doang. Iya. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya ngomong doang, tapi dia buktikan cintanya itu pada kita. Dia taat melakukan kehendak Bapa, dia rela mati untuk kita. Yang kedua, mengapa kita harus taat? Sebab ketaatan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, kalau saudara merasa diberkati oleh Tuhan, kalau saudara yakin saudara diselamatkan oleh Tuhan lewat kematian Kristus, kalau saudara merasakan dan meyakini akan penyertaan Tuhan pada saudara, kalau saudara merasakan pertolongan Tuhan tiap hari pada saudara, apa bukti rasa syukur saudara kepada Tuhan? Yaitu kita taat kepadanya. Ya, saudara-saudara, jangan sampai kalau Tuhan bilang sesuatu, Tuhan perintahkan pada kita sesuatu, enggak, tunggu ya, besok ya. Ya, saudara, besok gak ada habisnya. Makanya ada satu slogan seringkali ditulis di stiker di warung, hari ini tunai, besok bisa utang. Saudara datang besok ke situ ke warung, saudara pasti baca, saudara baca lagi, hari ini bayar tunai, besok bisa utang. Iya, setiap kali saudara datang ke warung itu saudara bisa baca stiker itu terus. Ya, sebab stiker itu persis di depan pintu warungnya dibuat. Hari ini bayar cash, besok bisa utang. Artinya apa, saudara-saudara? Gak akan pernah saudara bisa utang di situ. Nah, demikian juga kita, kalau kita membuat suatu alasan untuk kita taat, besok saja, nanti, sebentar. Setiap kali kita disuruh, setiap kali Tuhan mengatakan sesuatu, kita bilang sebentar, besok, lusa, minggu depan. Itu sama saja artinya kita menolak untuk tidak taat. Nah, saudara-saudara, ketaatan kita pada Tuhan yang kedua adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita merasa diberkati, kalau kita mengakui kita ditolong Tuhan, apa bukti rasa syukurmu pada Tuhan? Engkau mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Engkau mau melakukan apa yang Dia perintahkan. Saudara-saudara, itu bagian dari kita mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat ke-28, firman Tuhan berkata, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28 berkata begini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi Tuhan menyediakan masa depan kepada kita, dikatakan akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Wow, luar biasa masa depan kita.
Di dunia ini tidak ada yang abadi, ya. Kalau seseorang diangkat menjadi raja, biasanya jabatan raja itu turun temurun. Kalau bapaknya, kakeknya raja, maka bapaknya jadi raja, anaknya jadi raja, cucunya jadi raja. Namun saudara-saudara, tiap periode itu pasti ada limitnya, ada batasannya. Akan digantikan oleh generasi lain, akan terus demikian. Itu sebabnya kerajaan yang dipangku oleh seseorang, yang diterima oleh seseorang tidak pernah abadi. Tetapi ayat ini mengatakan kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, abadi. Dan Alkitab berkata, oleh sebab itu marilah kita mengucap syukur. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan merencanakan yang terbaik bagi kita. Ya, apa ucapan syukur kita kepada Tuhan? Kata Alkitab berkata, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi ketika kita datang beribadah, itu salah satu bentuk ketaatan kita. Kita beribadah untuk apa? Untuk menaikkan ucapan syukur, untuk menaikkan pujian, untuk menaikkan ucapan terima kasih kita sebagai penghormatan kita kepada Tuhan, sebagai rasa syukur kita karena Tuhan memberikan kita yang terbaik. Yang ketiga, mengapa kita harus taat? Karena ketaatan membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau saudara berteman, kalau saudara berteman, kira-kira kalau saudara berteman satu sama lain, semakin saudara dekat, apa yang membuat saudara dekat? Ya, karena di antara kita berdua berteman, di antara pihak kita dengan pihak teman, kalau kita nyuruh dia, dia mau lakukan. Kalau dia nyuruh kita, kita mau lakukan. Jadi semakin kita saling bisa melakukan sesuatu yang kita mau dan yang dia mau, itu akan membuat kita makin dekat, makin intim, makin akrab. Saudara-saudara, jadi semakin kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, semakin kita dekat, semakin kita merasakan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dalam Mazmur 145 ayat 17 dan 18, firman Tuhan berkata demikian. Mazmur 145 ayat 17 dan 18 berkata begini: Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan itu dekat. Saudara-saudara, ayat 19 mengatakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Jadi Tuhan dekat, Tuhan intim dengan orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Coba saudara-saudara, kalau saudara punya teman, setiap disuruh kagak mau, setiap kita suruh dia nolak, setiap kita suruh punya alasan. Tapi kalau dia nyuruh kita, maunya kita lakukan. Kalau dia minta sesuatu, maunya kita turuti. Nah, orang seperti ini perlu kita jauhkan. Iya. Kalau maunya saja, ya kita turuti. Tapi giliran mau kita, dia tidak mau. Wah, ini maunya saja, ini perlu. Ya, dijauhin orang kayak gitu. Nah, jangan sampai kalau giliran kita minta sama Tuhan, Tuhan maunya lakukan. Tapi giliran Tuhan minta untuk kita berbuat sesuatu kepadanya, kita tidak mau lakukan. Wah, jangan harap saudara-saudara Tuhan dekat dengan kita. Tuhan mau dekat, makin intim dengan kita ketika kita mau mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau. Itu
sebabnya ketaatan itu membawa kita makin dekat, makin intim dengan Tuhan. Yang keempat, saudara, mengapa kita harus taat? Ketaatan adalah menguduskan dan mendewasakan kita. Ya, saudara-saudara, ketaatan itu akan menguduskan kita dan mendewasakan kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara, orang kalau gak bisa taat, ya itu gak akan bisa maju. Ya, kalau seseorang kalau disuruh untuk melakukan sesuatu, dia gak akan bisa berkembang. Nah, orang yang bisa maju adalah orang yang menurut. Orang yang bisa berkembang adalah orang yang mau menurut. Tapi orang kalau setiap kali diberitahu, setiap kali disuruh gak mau melakukan, itu tidak akan pernah bisa berkembang. Saudara-saudara, hewan saja kalau saudara perhatikan bisa berbuat sesuatu seperti manusia. Karena apa? Karena setiap kali dia dilatih mau melakukan. Setiap kali dilatih dia mau. Setiap kali diperintah dia mau melakukan. Akhirnya ya menjadi sebuah kebiasaan. Begitu dikasih kode dia suka lakukan. Akhirnya dia bisa. Apalagi manusia, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya perlu dikatakan ada latihan. Ya, semakin dia dilatih, semakin dia menurut, dilatih, semakin dia menurut untuk melakukan apa yang dikatakan oleh orang yang melatihnya, semakin dia bisa. Demikian juga kehidupan kita. Kita yang disebut orang berdosa, saudara-saudara, ketika kita ada di dalam Tuhan, kita dikuduskan, maka supaya hidup kita benar-benar sempurna dan kudus di hadapan Tuhan, maka tidak bisa tidak, kita harus belajar untuk melakukan, membiasakan diri apa yang menjadi kemauan Tuhan. Dan ketika kita mau terus membiasakan diri, mentaati apa kata Tuhan, itu yang menguduskan kita dan mendewasakan kita sehingga kita sama seperti Kristus. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu bersama dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi itu harus menjadi sebuah pemikiran kita, itu harus menjadi sebuah perasaan kita. Apa itu? Kita harus terus melatih diri untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Yang terakhir, saudara, mengapa kita harus taat? Karena ketaatan itu mendatangkan perkenanan dan berkat Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata begini. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Perhatikan kata-kata ini. Apa saja yang kita minta, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi ketaatan itu mendatangkan perkenanan Tuhan dan berkat. Sama saudara-saudara. Kalau saudara saudara, kita hanya minta, tapi kita gak pernah mau melakukan apa yang dikatakan orang kepada kita. Ya, saudara-saudara, gak mungkin apa yang kita minta dikasih. Jangankan orang lain, sedangkan antara anak dengan orang tua pun yang sudah sedara sedaki,
Kalau dia hanya cuma tahu minta, sedikit-sedikit minta, ketemu lagi minta, besok lagi minta, sementara apa yang kita katakan gak pernah dia turuti. Sementara setiap kita mengatakan sesuatu selalu ditolak. Setiap kita mengatakan sesuatu untuk dia kerjakan selalu beralasan. Sementara dia setiap kita ketemu, setiap dia ketemu dengan kita selalu minta. Saudara jangan harap siapapun pasti berkata, lu maunya minta saja, minta saja. Jadi saudara-saudara, sama halnya antara kita dengan Tuhan, antara Tuhan dengan kita. Bukankah setiap kali kita bertemu dengan Tuhan kita minta? Bukankah setiap kita datang sama Tuhan, setiap kita datang berdoa sama Tuhan, selalu pasti ada unsur minta? Tapi adakah kita pernah mendengar, menyiapkan pikiran kita, menyiapkan perasaan kita untuk bisa memahami apa kehendak Tuhan? Dan saya percaya saudara-saudara, kalau kita belajar membuka diri, menyiapkan hati, setiap kali kita datang sama Tuhan, Tuhan bicara sama kita, dia mau mengatakan sesuatu dan kita membuka diri dan berkata, ya Tuhan, aku mau melakukannya. Makanya saya percaya, walaupun saudara gak minta, Tuhan pasti beri. Nah oleh sebab itu marilah coba kita dahulukan untuk kita taat sama Tuhan daripada kita minta. Saudara-saudara, Yesus dia udah tahu dia pergi ke salib. Dia datang bermohon pada Bapa di surga. Dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu, kiranya lalulah daripada, tetapi janganlah kehendak. Saudara-saudara, walaupun dia tahu ini penderitaan, walaupun dia akan tahu mengalami kematian, dia minta supaya tidak dialami. Tapi dia berkata, jadilah kehendak. Saudara-saudara, ketaatan Tuhan Yesus adalah satu ketaatan yang tulus. Ya, ketaatan yang tulus itu tadi saya sudah sampaikan di awal. Dan saudara-saudara, dan ketaatan itu adalah membawa hal-hal yang baik dalam hidup kita, membuktikan kita mengasihi Tuhan. Ya, ketaatan itu membawa rasa syukur kita pada Tuhan. Ketaatan itu justru membangun kita makin intim dengan Tuhan. Ketaatan itu justru menjadi sebuah proses mendewasakan kita. Dan ketaatan itu mendatangkan berkat dan perkenanan Tuhan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita semua. Biarlah kita belajar untuk taat. Mari kita siapkan hati untuk juga menerima perjamuan kudus siang hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian, tiada sobat setia selain Kau Yesus, tiada kasih setia selain kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita siapkan hati untuk terima perjamuan kudus siang hari ini. Haleluya. Tiada sobat setia selain Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada sobat setia selain Kau Yesus, tiada kasih setia selain kasih-Mu. Yesus, Yesus, Kau mengasihiku, Kau angkatku dari kegelapan. Tiada kasih setia, tiada
taat dengan tulus, taat dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, taat dengan rela. Apapun yang kami hadapi, apapun keadaan kami, Tuhan ajar kami taat kepadamu. Seperti Engkau sudah memberikan teladan, memberikan contoh hidup bahwa Engkau taat walaupun meskipun harus menghadapi penderitaan yang berat, harus mengalami kematian di sana. Itu sesuatu yang hebat, luar biasa. Engkau memberikan contoh itu buat kami, supaya kami juga belajar taat kepada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, bukti kasih-Mu kepada kami. Berkati kami Tuhan untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami. Biarlah setiap kali kami makan dan minum, tubuh dan darah-Mu mengingatkan kami akan pengorbanan, dan juga mengingatkan kami akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami. Biar kami menerimanya dengan rasa syukur dan hormat kepada Tuhan. Kuduskan kami semua, supaya kami terima, kami makan dan minum dengan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita siapkan hati, saudara-saudara di rumah, silakan perjamuan kudus. Bapak-bapak sebagai imam yang akan melayani, kita terima perjamuan kudus hari ini. Kita nyanyikan lagi pujian ini, tiada sobat setia, haleluya. Tiada sobat setia selain Engkau Yesus, tiada kasih setia selain kasih-Nya. Yesus, Yesus, Kau mengasihiku, Kau angkatku dari kegelapan. Haleluya. Haleluya. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita. Imani dan aminkan ini. Ini adalah tubuhnya yang rela terpecah-pecah dan dibagikan untuk kita semua,
supaya kita makan tubuhnya dan menyatu dengan tubuh kita. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami makan tubuh-Mu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita angkat cawan ini, saudara. Ini adalah darahnya, darah yang kudus yang dicurahkan bagi kita, supaya oleh darahnya kita diampuni, kita dibenarkan, kita disucikan oleh Allah. Haleluya. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan mengucapkan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Mari kita angkat tangan kita, katakan terima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa.
Engkau nyata di dalam tubuh dan darah-Mu. Di situ Engkau hadir dalam hidup kami. Kami sangat berterima kasih karena perkenanan-Mu sampai hari ini ada buat kami. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami datang menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memimpin kami ya Tuhan, mengendalikan setiap hidup kami, memberkati rumah tangga kami masing-masing, memberkati anak-anak kami, memberkati pekerjaan usaha yang kami buat. Walaupun situasi keadaan sedang sulit, tapi bersama dengan Tuhan ada kemenangan. Ada kemenangan kami dapat dari Tuhan. Tuhan sanggup mengubah keadaan menjadi baik dalam hidup kami. Tuhan sanggup membuka jalan ketika ada jalan-jalan yang buntu. Tuhan punya cara yang banyak, yang tak terbatas ya Tuhan. Kami boleh terbatas, manusia boleh terbatas, bumi boleh terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, sehingga apapun yang kami sampaikan, apapun yang kami serukan, apa yang kami minta, Tuhan sudah terlebih dulu menyediakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami tetap membawa bangsa dan negara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, ada beberapa bulan yang sulit ini sudah kami lewati. Kami percaya Tuhan, bangsa kami akan menjalani tahapan yang lebih baik di hari-hari mendatang, dan Engkau Tuhan akan berkarya di tengah-tengah bangsa kami. Oh Bapa, apa yang menjadi keputusan pemerintah untuk melonggarkan Tuhan PSBB supaya bangsa ini beraktivitas kembali, kami dapat beribadah kembali. Tuhan, tolong semua keputusan-keputusan ini di dalamnya Tuhan turut bekerja, sehingga bangsa kami justru semakin hari makin dipulihkan, semakin hari semakin kembali bangkit, makin hari makin merasakan berkat dari Tuhan, makin melimpah atas bangsa kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Presiden kami, wakil presiden, para menteri dan kabinet, bahkan lembaga-lembaga yang lain, DPR, bahkan TNI, Polri, Tuhan juga pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, dan kepala desa, bahkan yang lain-lain Tuhan, aparat pemerintah yang ada Tuhan, berkati semua supaya dapat bekerja sama dan takut akan Tuhan, supaya bangsa kami mendapat belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami akhiri ibadah ini, kami membawa persembahan kami dan mengangkatnya kepadamu. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah Tuhan apa yang dapat kami lakukan, apa yang dapat kami buat, apa yang dapat kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Engkau berkati semua ini. Apa yang diperlukan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Engkau mengerti. Tuhan, kami percaya Tuhan akan mencukupi segala sesuatu, bahkan lebih daripada apa yang dapat kami buat, lebih daripada apa yang dapat kami pikirkan. Sebab di dalamnya Engkau Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami akan memberi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Sebentar Tuhan kami mengakhiri ibadah ini, kami buka hati, kami terima berkat-Mu. Saudara, tadahkan tangan-Mu, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menolong dan memberkati kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Doa berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Bapa,